Kadang-kadang kita lebih yakin dan lebih percaya selesai masalah itu dengan uang, bukan selesai masalah dengan Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaihul Ibad Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana kita ketahui, semua sahabat dipanggil dan didoakan pakai radhiyallahu anhu, kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah menyembah berhala. Itulah Sayyidina Ali. Kalau dulu dengan sekarang, banyak nggak orang yang menyembah berhala? Lebih banyak orang yang menyembah berhala sekarang. Tapi tidak lagi Lata Uzza Manata, tapi pulus, uang. Lebih yakin kepada dunia ketimbang kepada Allah. Itulah pentingnya bertauhid. Kadang-kadang kita lebih yakin dan lebih percaya selesai masalah itu dengan uang, bukan selesai masalah dengan Allah. Kita lebih yakin bahwa hidup kita akan tenang dengan adanya uang, bukan dengan dekatnya dengan Allah. Padahal Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Tapi kita lebih yakin lagi dengan adanya uang, adanya segala macam hal dunia, baru hidup tenang. Padahal semakin banyak harta, semakin berkurang ketenangan, bukan semakin tenang. Saya ketemu dengan orang yang pendapatan per bulannya 100 miliar. Kenapa? Saya jumpa waktu itu, mau saya minta uang, saya sodorkan proposal masjid kita ini, Al-Hidayah ini. Tolong dulu Ustaz, jangan kasih. Biasanya pendapatan saya 100 miliar. Ini bulan ini saya dapat 15 miliar. Saya lagi pening. Pendapatan yang kecil lebih tenang lagi sebenarnya ketimbang yang banyak, karena nggak banyak yang dipikirkannya. Kemudian kalau kita ingatnya, lebih yakinnya kepada Allah, makanya ini ketentuan kita, yakinnya 100% atau tidak kepada Allah. Pertaruhan keyakinan kepada Allah. Apakah kita yakinnya separuh-separuh atau yakinnya 100% terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala hal. Baik buruknya, senang atau susah, yang menentukan Allah. Sudah banyak orang bertaruh dengan uang, bahwa dalam uanglah ketenangan, dalam hartalah ketenangan, tapi justru semakin susah, semakin berat masalahnya, bukan semakin ringan. Tapi kalau kita sertakan harta itu dengan keyakinan tetap kepada Allah, tidak merubah keyakinan kita, itu jauh lebih tenang. Masalahnya
kita cari dan kita isi semuanya dunia ini dengan diri kita kepada diri kita, kita tinggalkan Allahnya. Kita tinggalkan Allah. Makanya paling sulit. Jadi coba dulu kita luruskan keyakinan kita, ketetapan kita terhadap apa yang dikatakan Allah. Tidak cukup dengan yakin dengan Allah tanpa meyakini apa yang dikatakan Allah. Tidak cukup hanya percaya kepada Rasulullah tanpa meyakini apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi membuktikan kita yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, maka yakini 100% apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi apa yang tercantum dalam Al-Quran, yakinkan. Coba buktikan apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita kembali ke situ, mereview iman kita, memperbaharui iman kita. Kata Sayyidina Ali begini, inna as'abal a'mal arba'u khisal. Yang paling sulit, ada 4 amal yang sulit untuk dilakukan orang. Mana dia? Yang pertama, al-afu indal ghadab. Kalau di dalam kitab Naswayu itu alal miqdarih katanya, mampu membalas, memaafkan ketika mampu membalas. Sulit itu kan? Jadi contohnya apa? Tabrak orang kita, dia yang salah. Jadi jelas kita yang menang di situ. Dan kita bisa membalas dan ada hak kita untuk membalas itu. Tapi kita tidak membalas. Kita pilih untuk memaafkan. Tapi kebanyakan kita lebih memilih membalas daripada memaafkan. Ada orang memukul kita atau menipu kita. Ada enggak hak kita di situ? Kemampuan kita untuk membalas itu ada kan? Jadi yang dituntut di situ adalah memaafkan, bukan untuk membalas. Maka amal yang paling hebat itu adalah ketika kita mampu membalas, tapi justru kita berikan maaf. Ini mampu bagi orang-orang yang apa ini? Hatinya sudah mulai bersih, hatinya sudah mulai baik. Nah, jadi hatinya tidak sedang dalam opname. Nampak hati kita ini sedang sehat, tapi dalam hakikatnya semuanya sudah ada yang di ruang ICU, ada yang di ruang perawatan. Nah, semua kita ini mayoritas kita ini perawatan. Bahkan yang paling parah itu dalam ruang ICU. 120 seat, diambilnya yang paling banyak kan? Ada yang 200 lagi diambil setiap orang. Kalaulah 200 tisu itu 200 orang yang mengambil. 200 orang yang merasakan dari hartanya yang sedikit. Ada dia tidak mampu juga beli tisu. Dilihatnya banyak orang di situ duduk iktikaf. Sibuk dia mengambil air zam-zam. Diantaranya sama orang-orang yang iktikaf itu. Karena nggak ada uang dia. Jadi dia sibuk memberikan itu. Dibagi-baginya orang yang iktikaf. Anda dia tidak mampu juga di situ. Ditungguinya orang yang bertanya di depan pintu gerbang itu. Di mana hotel ini? Di mana ini? Siap dia untuk mengantar orang yang tidak tahu tempat tinggalnya. Sibuk berbuat kebaikan, mengembangkan sifat dermawan, walaupun tidak mampu dengan harta, dia upayakan dengan apa yang ia punya. Tidak dengan harta. Maka dulu sahabat Nabi kan cemburu kepada orang yang kaya. Ya Rasulullah, enaklah mereka orang kaya. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami apa yang bisa kami sedekahkan? Lalu datang Rasulullah. Subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu Akbar sedekah.
Maka jangan malas bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ini habis sholat langsung cur, habis sholat langsung pur. Nah, ini lagi dibahas NU ini, bagaimana Wahabi ditiadakan dari Indonesia. Ini lagi dibahas di Jakarta, di Kementerian. Kementerian Agama saat ini lagi membahas tentang ditiadakannya Wahabi, paham Wahabi dari Indonesia. Nah, ini nggak tahu kita perangnya di mana ini nanti, tapi pelan-pelan itu sangat bagus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada siapapun. Bahkan dalam kitab Nasawi dijelaskan al-jawad dawa wal bakhil da. Orang yang murah hati itu, orang yang dermawan itu adalah obat. Orang yang bakhil penyakit. Maka untuk mengobati segala macam penyakit kita itu, jasmani itu, cobalah dengan bersedekah. Hadis ini berbanding lurus dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Kedermawanan menghilangkan berbagai macam penyakit. Kalau saya bukan penyakit badaniah, kalau saya niatkan sedekah, apa? Ketika saya sedekah, saya niatkan apa? Ya Allah, dengan sedekah, berkah sedekah ini, hilangkan penyakit hasad saya. Ya Allah, dengan sedekah ini hilangkan penyakit amarah saya. Ya Allah, dengan sedekah ini hilangkan sifat bakhil saya. Ya Allah, dengan sedekah ini hilangkan penyakit malas saya dalam beribadah. Jasmani itu wajar-wajar aja. Penyakit rohani ini yang sulit untuk disembuhkan. Apalagi kita yang malas dalam ibadah. Jadi makanya kata Sayyidina Ali, yang paling sulit itu ada 4 dalam dia mengamalkannya. Maka yang kedua tadi, menjadi orang yang pemurah, dermawan ketika dalam kesulitan. Yang ketiga, apa namanya? Uffah fil khulwah. Menahan diri daripada maksiat ketika kita sendiri. Kalau di waktu rame bisa kita jaga karena rame orang. Di waktu sendiri kan sering termasuk dalam pikiran kita berbuat sesuatu yang maksiat. Apalagi ada handphone. Coba buka ini. Coba chat ini. Coba tes begini. Coba begini. Coba chat si anu, kawanmu yang dulu. Tap segala macam. Coba sebutkan ini. Ada bisikan-bisikan. Maka menahan diri dari yang diharamkan ketika kita sendiri, ketika dalam kesunyian, kesusahan. Maka disunnahkan kita ketika sendiri mengingat Allah, berzikir, berkhulwat itu adalah mengingat Allah. Sekarang ini enggak susah kita berkhulwat. Yang perlu itu kita melatih diri berkhulwat di tengah-tengah orang ramai. Mensunyikan pikiran dari yang ramai itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita semua bermasyarakat. Nanti enggak jumpa katanya sombong. Enggak jumpa, apalagi kita udah di kamar aja udah gila kawan tuh katanya. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, maka untuk itu menahan diri ketika sendiri itu sulit. Nah, banyak bermunculan dalam pikiran kita, bahkan tulul amal itu, panjang angan-angan itu akan datang ketika kita sendiri, berangan-angan yang tidak menentu sampai kita melupakan Allah dan mengisi hati itu dengan sifat-sifat keduniawian, sehingga teballah hati itu dengan isi dunia. Ketika kita melaksanakan ibadah secara khusus kepada Allah dengan salat, tidak lagi mengingat Allah karena sudah penuh hati itu dengan dunia. Ketika takbir, yang keluar dari hati itu bukan lagi Allah, yang keluar dari situ dunia,
harta, apa segala macam. Pokoknya bersifat dunia. Salah kita. Makanya ungkapan yang sering saya sampaikan, kaifa an taqula minal muwahhidin, bagaimana kau bisa mengatakan dirimu untuk orang yang dekat dengan Allah, wa qalbaka tamla'u mimma siwallah, sedangkan hatimu kau penuhi selain daripada Allah. Yang seharusnya kita isi hati ini dengan Allah, 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 bukan dengan dunia. Ini kita sebut di situ kerja, dunia, kereta, mobil, rumah, segala macam. Jadi nanti begitu takbir dalam salat keluar deh satu dunia, urusan dunia. Yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafuh aw yarjuh, mengatakan kebenaran di sisi, di samping, di dekat orang yang kita segani, orang yang kita takuti, orang yang kita harapkan. Contohnya, orang yang menggaji kita, orang yang mempekerjakan kita, atau bos kita melakukan kesalahan, berani nggak bilang ketika dia melakukan kesalahan itu salah, kita bilang. Di samping kita seorang pemimpin, contohnya Allah, berani nggak kita menegurnya? Berani nggak kita mengatakan itu salah? Pak, itu salah, nggak boleh dalam agama. Itu sulit. Apalagi yang menggaji kita, nggak cair pula nanti payah. Dibilang nanti salah, nggak dibilang salah. Nah, itu kan pendapat kita, dibilang nanti salah, dibilang itu benar. Menurut kita dibilang salah itu takutnya nggak cair, nggak gajian, nggak dapat bagian. Nah, itu. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang paling sulit amal itu empatnya. Mengamalkannya, mengerjakannya, menyampaikan kebenarannya. Menyampaikan kebenaran ketika bersama yang melakukan kesalahan itu orang yang kita segani, orang yang kita takuti, orang yang kita harap bisa membantu kita. Kadang-kadang salah, nanti nggak dibantu, nanti dibilang nggak jadi dibantu nyawa, nggak jadi PNS, nggak jadi kerja, nggak jadi ini. Nah, itu yang paling sulit. Semua itu tergantung tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu itu kita terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah bahwa yang penting itu adalah Allah. Maka utamakan apa yang dikatakan Allah ketimbang apa yang dikatakan oleh makhluknya. Jadi dahulukan apa yang dikatakan Allah, baru yang dikatakan makhluk. Ketika yang dikatakan makhluk bertentangan dengan apa yang dikatakan Khalik, maka lakukanlah apa yang dikatakan Khalik, tinggalkan yang dikatakan oleh makhluk. Nah, kita enggak. Mayoritas rata-rata kita meninggalkan apa kata Allah, mengerjakan apa kata makhluk. Maka makin susah hidup itu. Awalnya kita rasanya senang karena cair, besoknya baru beku. Nah, kenapa? Karena keyakinan kita itu masih separuh-separuh. Janjinya, gajinya contohnya 3 juta, digajinya 2 juta, nggak berani nuntut, nggak berani bilang, biar aja lah, nanti dibilang pun awak pula yang dipecat. Kata. Kau biarkan orang berbuat zalim, yang dizalimi kita, yang berbuat zalim siapa? Katakan aja. Katakanlah. Makanya wa qulil haq walau kana, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Kekuatan itu di mana munculnya? Ketika kita benar-benar memahami Allah, ketika kita benar-benar meyakini Allah, ketika kita benar-benar
tingkatan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah itu terus bertambah. Bagaimana caranya supaya bertambah? Pahamilah Allah, dekatilah Allah, kenalilah Allah dengan baik, dan proseslah hati itu dengan baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat ya, bagaimana prosesnya, kalau dilihat di kota Makkah itu, bagaimana proses Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat Isra Mi'raj itu, semua sudah siap. Semua sudah siap. Buruknya sudah siap, terikat di tiang di Babul Umrah namanya. Nanti kalau datang ke Makkah ada Babul Umrah, disitulah tempat ditambatkannya buruk. Tiang itu masih ada, nampak di situ tandanya, bercincin dia, dua cincin. Tiangnya itu, tiangnya warna kemerahan, disitulah diikatkan. Kenapa ditambatkan di situ? Kenapa nggak langsung berangkat? Karena masih proses pembersihan Rasulullah SAW. Masih proses pembersihan hati, pencucian hati di situ. Kan dibedah, pembedahan hati itu. Membedah, kita pun harus dibedah. Pembedahannya dengan zikir. Dengan zikir, mengingat Allah. Al-Quran itu penataan hidup. Pengenalan itu kepada Allah melalui membaca ini, alam ini. Maka coba kita terus meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dengan membaca alam ini dan mengembalikannya kepada Allah. Memperbanyak istirja di setiap kejadian hidup kita. Memperbanyak mengembalikan segala sesuatu. Setiap kali terjadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mencoba mengembalikannya kepada Allah. Yang manis, yang pahit, kembalikan kepada Allah supaya kita betul-betul memahami Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit melupakan Allah, tapi sedikit-sedikit ingat Allah. Sedikit-sedikit ingat Allah dengan membaca alam ini, dengan memandang alam ini. Nanti syuhudul kathrofil wahdah, menyaksikan yang banyak itu. Dalam yang satu, syuhudul wahdah fil kathroh, memandang yang satu dalam yang banyak. Dalam artian, dalam majemuk kejadian alam ini semuanya, yang kita ingat, yang kita lihat adalah Allah. Mengingat Allah. Jadi ketika melihat sesuatu, ingat Allah. Melihat ini, mengingatkan kita kepada Allah. Melihat orang, mengingatkan kita kepada Allah. Melihat pohon, mengingatkan kita kepada Allah. Terjadinya sesuatu, mengingatkan kita kepada Allah. Ada angin, mengingatkan kita kepada Allah. Ada rezeki, mengingatkan kita kepada Allah. Ada banjir, mengingatkan kita kepada Allah. Dikasih nikmat, mengingatkan kita kepada Allah. Tak ada satupun kejadian yang melupakan kita kepada Allah. Justru setiap nikmat, setiap kejadian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kejadian, banyaknya yang terjadi dalam hidup kita, lebih sering kita kelola melupakan kita kepada Allah. Maunya setiap kejadian demi kejadian dalam hidup mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mantap. Kapan itu bisa? Dimulai dari sekarang. Tanpa dimulai kapan? Gitu. Belajar pelan-pelan dijadikan tak. Jangan lagi tak suaranya. Tup, suara jantung yang kita bunyikan. Jangan lagi suara tup dia. Kenapa? Tup, tup, tup. Cemana suara jantung? Tup, tup. Bisa kita terjemahkan dengan tup, tup, tup. Tap, 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 dak, dak. Kenapa enggak? Allah, Allah, Allah. Kenapa kita enggak menerjemahkannya kepada mengingat Allah? Setiap ada bunyi, sehingga tidak membuat kita suntuk. Ribut sebelah, pening kali, ribut kali pun kawan nih. Memang udah kejadian begitu. Kita suntukkan pun tetap begitu. Suntuk kita tidak merubah kejadian itu menjadi hilang.
Jatuhnya gelas yang kita sayangi, pecah dia, marah pun kita tidak merubah gelas itu kembali seperti semula. Bagus kita mengingat Allah. Oh, setiap sesuatu ada masanya dan ada akhirnya. Yang tidak punya akhir hanya Allah. Udah selesai, ingatkan kepada Allah. Jadi udah masanya, kita jaga pun nggak bisa. Bagaimana saya kemarin pulang kampung contohnya, sudah saya taruh mobil di tempat yang tidak dilewati, jalan buntu contohnya. Jadi mobil tidak akan masuk ke sana. Entah kenapa masuklah pickup ke sana, buntu mundur dia, kena ke mobil itu, hancur mobil belakang. Bagaimanapun upaya kita menghindari sesuatu, takdir, makanya sawabiqul himam la tahriku aswaril aqdar. Sehebat apapun upaya kita, tidak mampu memadamkan takdir Allah. Nah, bagaimanapun cara upaya kita untuk menghindarkan yang tidak kita inginkan, kalau memang itu sudah menjadi kehendak Allah, tidak ada yang mampu mengelak. Tapi harus usaha. Al-insanu bit-takhir wallahu bit-taqrir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Maka jangan pernah kecewa dengan usaha, karena kamu sudah berusaha, Allah tetap menilainya. Hasilnya Allah yang menentukan, dan pasti setiap ketentuan yang Allah berikan kepada kita, tujuannya tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mengembalikannya kepada Allah. Ya, amalkanlah yang 4 nih. Kita upayakan ya. Sukalah memaafkan. Tapi sulit memaafkan kalau hati keras. Nah, dia yang salah kok, ngapa dimaafkan? Udah jelas dia salah, ngapa dimaafkan? Dia yang mukul duluan kok, ngapa dimaafkan? Nah, gitu. Maafkanlah. Kemudian lembutkan hati dengan sifat dermawan, dan biasakan dalam kesunyian mengingat Allah, bukan menghadirkan maksiat. Lalu katakanlah kebenaran itu, walaupun harus korban usaha kerjamu, biarlah Allah akan mengganti. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada balasan yang baik kecuali yang baik. Ketika kita berbuat yang baik, pastilah Allah membalas kebaikan. Kalau kita yakin. Tak yakin macam mana? Kalau kita ragukan, tentu Allah juga memberikan yang tidak baik bagi kita. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka an la tu'adzibahu fa innahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka an la tu'adzibahu fa innahu min ikhwanil muslimin wal muslimat. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tu'adzibahu bi rahmatika ya mujibad du'a as-sa'ilin. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص ومعوذتين هدية منا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته, وخصوصا لأخينا محمد أسري برحمتك يا مجيب الدعاء السائلين. اغفره وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.